Suami istri itu hidup tenteram mula-mula. Meskipun melarat, mereka taat kepada perintah Tuhan. Segala yang dilarang Allah dihindari, dan ibadah mereka tekun sekali. Si suami adalah seorang yang alim yang takwa dan tawakal, tetapi sudah beberapa lama istrinya mengeluh terhadap kemiskinan yang tiada habis-habisnya itu. Ia memaksa suaminya agar mencari jalan keluar. Ia membayangkan alangkah senangnya hidup jika segala-galanya serba cukup. Pada suatu hari, lelaki yang alim itu berangkat ke ibu kota, mau mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan ia melihat sebatang pohon besar yang tengah dikerumuni orang. Ia mendekat, ternyata orang-orang itu sedang memuja-muja pohon yang konon keramat dan sakti itu. Banyak juga kaum wanita dan pedagang-pedagang yang meminta-minta agar suami mereka setia atau dagangannya laris. Ini syirik, fikir lelaki yang alim tadi. Ini harus diberantas abis. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menyembah serta meminta selain Allah. Maka pulanglah dia terburu. Istrinya heran, mengapa secepat itu suaminya kembali. Lebih heran lagi waktu dilihatnya si suami mengambil sebilah kapak yang diasahnya tajam. Lantas lelaki alim tadi bergegas keluar. Istrinya bertanya tetapi ia tidak menjawab. Segera dinaiki keledainya dan dipacu cepat-cepat ke pohon itu. Sebelum sampai di tempat pohon itu berdiri, tiba-tiba melompat sesosok tubuh tinggi besar dan hitam. Dia adalah iblis yang menyerupai sebagai manusia. "Hai, mau kemana kamu?" tanya si iblis. Orang alim tersebut menjawab, "Saya mau menuju ke pohon yang disembah-sembah orang bagaikan menyembah Allah. Saya sudah berjanji kepada Allah akan menebang roboh pohon syirik itu." "Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan pohon itu. Yang penting kamu tidak ikut-ikutan syirik seperti mereka. Sudah, pulang saja." "Tidak boleh, kemungkaran mesti diberantas," jawab si alim bersikap tegas. "Berhenti, jangan teruskan," bentak iblis marah. "Akan saya teruskan." Karena masing-masing tegas pada pendirian, akhirnya terjadilah perkelahian antara orang alim tadi dengan iblis. Kalau melihat perbedaan badannya, seharusnya orang alim itu dengan mudah boleh dibinasakan. Namun ternyata iblis menyerah kalah, meminta-minta ampun. Kemudian dengan berdiri menahan kesakitan dia berkata, "Tuan, maafkanlah kekasaran saya tak akan berani lagi mengganggu Tuan. Sekarang pulanglah. Saya berjanji, setiap pagi, apabila Tuan selesai menunaikan sembahyang subuh, di bawah tikar sembahyang Tuan saya sediakan uang emas 4 dinar, pulang saja. Jangan teruskan niat Tuan itu dulu." Mendengar janji iblis dengan uang emas 4 dinar itu, lunturlah kekerasan tekad si alim tadi. Ia teringatkan istrinya yang hidup berkekurangan. Ia teringat akan tuntutan istrinya setiap hari. Setiap pagi 4 dinar, dalam sebulan saja dia sudah bisa menjadi orang kaya. Mengingat desakan-desakan istrinya itu maka pulanglah dia, patah niatnya yang semula hendak memberantas kemungkaran. Demikianlah, semenjak pagi itu istrinya tidak pernah marah lagi. Hari pertama, ketika si alim selesai sembahyang, dibukanya tikar sembahyangnya, betul di situ tergeletak 4 benda berkilat, 4 dinar uang emas. Dia meloncat riang, istrinya gembira. "Jangan khawatir, esok barangkali kita bakal dapat 8 dinar sekaligus." Begitu juga hari yang kedua, 4 dinar emas. Ketika pada hari yang ketiga, matahari mulai terbit dan dia membuka tikar sembahyang, masih didapatinya uang itu. Tapi pada hari keempat dia mulai kecewa. Di bawah tikar sembahyangnya tidak ada apa-apa lagi kecuali tikar pandan yang rapuh. Istrinya mulai marah karena uang yang kemarin sudah dihabiskan sama sekali. Si alim dengan lesu menjawab. Keesokan harinya, harap-harap cemas suami istri itu bangun pagi-pagi. Selesai sembahyang dibuka tikar sejadahnya kosong. "Kurang ajar, penipu," teriak si istri, "ambil kapak, tebanglah pohon itu." "Ya, memang dia telah menipuku. Akan aku habiskan pohon itu semuanya hingga ke ranting dan daun-daunnya," sahut si alim itu. Maka segera ia mengeluarkan keledainya. Sambil membawa kapak yang tajam dia memacu keledainya menuju ke arah pohon yang syirik itu. Di tengah jalan iblis yang berbadan tinggi besar tersebut sudah menghalang. Katanya menyorot tajam. "Mau kemana kamu?" hardiknya menggelegar. "Mau menebang pohon?" jawab si alim dengan gagah berani. "Berhenti, jangan lanjutkan.
bagaimanapun juga tidak boleh, sebelum pohon itu tumbang. Maka terjadilah kembali perkelahian yang hebat, tetapi kali ini bukan iblis yang kalah, tapi si alim yang terkulai. Dalam kesakitan, si alim tadi bertanya penuh heran. Dengan kekuatan apa engkau dapat mengalahkan saya? Padahal dulu engkau tidak berdaya sama sekali. Iblis itu dengan angkuh menjawab. Tentu saja engkau dahulu bisa menang, karena waktu itu engkau keluar rumah untuk Allah. Demi Allah, andai kata kukumpulkan seluruh bala tentaraku menyerangmu sekalipun, aku takkan mampu mengalahkanmu. Sekarang kamu keluar dari rumah hanya karena tidak ada uang di bawah tikar sajadahmu, maka biarpun kau keluarkan seluruh kemampuanmu, tidak mungkin kamu mampu menjatuhkan aku. Pulang saja, kalau tidak, kupatahkan nanti batang lehermu. Mendengar penjelasan iblis ini, si alim tadi termangu-mangu. Ia merasa bersalah, dan niatnya memang sudah tidak ikhlas karena Allah lagi. Dengan terhuyung-hayang ia pulang ke rumahnya, dibatalkan niat semula untuk menebang pohon itu. Ia sadar bahwa perjuangannya yang sekarang adalah tanpa keikhlasan karena Allah, dan ia sadar perjuangan yang semacam itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain dari kesia-siaan yang berkelanjutan, sebab tujuannya adalah karena harta benda, mengesampingkan keutamaan Allah dan agama. Bukankah berarti ia menyalahgunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu semata-mata? Barang siapa di antaramu melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan tangannya atau kekuasaan. Bila tidak mungkin, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan lidahnya atau nasihat. Bila tidak mungkin pula, hendaklah mengingkari dengan hatinya atau tinggalkan. Dan itulah selemah lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara yang budiman, setan selalu menggoda manusia dengan berbagai cara yang jitu. Kalau manusia, niat dan imannya lemah atau tidak menyadarinya, maka dengan mudah setan akan mengalahkan dan menjerumuskannya ke jurang kenistaan. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin.